Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mengulas sedikit tentang pembelajaran Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu kita bahas tentang ulumul Quran. Yang kita harus pahami dulu yaitu pengertian dari ulumul Quran yaitu berasal dari kata ulum dan Al-Quran. Kalau ulum ini berarti jamak dari kata ilm yang berarti ilmu. Ya, kalau zamannya berarti ilmu. Sedangkan Al-Quran kitab suci umat Islam. Ya, jadi Al-Quran ini pengertiannya kalamullah ya, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, di mana orang yang bacanya mendapatkan pahala ya, dan terdiri dari dua sampul ya, sampul yang belakang dan depan. Dan di dalam ulumul Quran ini atau di dalam Al-Quran ini nanti pembahasan dalam ulumul Quran ini berbagai macam yang akan kita pelajari nantinya. Sedikit pemahaman atau pengertian dari menurut Mana Al-Qattan. Ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan apa? Pembahasan Al-Quran dari sisi informasi ya, baik nanti asbabun nuzul, lalu kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran, ayat makiyah dan madaniyah. Itu menurut Mana Al-Qattan. Jadi nanti ruang lingkup Al-Quran ini cukup luas ya, cukup luas, dan nanti kita bahas sedikit secara singkat baik nanti asbabun nuzulnya ya, atau ijaznya ya. Baik itu sebagai pembukaan dari pengertian dari ulumul Quran. Lalu sejarah dari turunnya Al-Quran ini ya, kita ketahui ini berlangsung kurang lebih ya, kita genapkan kurang lebih 23 tahun ya. 23 tahun Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Sejarahnya ini juga Al-Quran ini melalui pertama dari Lauhul Mahfuz ya, ini secara sekaligus ya, tersimpan di Lauhul Mahfuz. Lalu Allah menurunkannya sekaligus ke Baitul Izzah, yaitu langit terdekat dari bumi. Langit terdekat dari bumi. Nah, dari Baitul Izzah inilah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Lalu secara berangsur-angsur, dan Al-Quran itu pun ada sebagian yang dikarenakan asbabun nuzul, ada yang karena ada sebab turunnya Al-Quran, ada juga yang tanpa ada sebab ya, tanpa ada sebab. Kalau kita pahami asbabun nuzul ini, pengertiannya yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran ya. Sebagian besar Al-Quran pada awalnya turun berisi penjelasan umum, yang dimana para sahabat menjalani kehidupan bersama Rasulullah, timbullah masalah-masalah yang membutuhkan penjelasan syariat secara khusus, atau meminta penjelasan sesuatu yang masih samar. Hal inilah yang melatar belakangi asbabun nuzul. Lalu sebab turunnya Al-Quran ini disebabkan dua hal. Pertama, terjadinya peristiwa, kemudian Al-Quran turun berkaitan dengan peristiwa tersebut. Lalu yang kedua, Al-Quran turun atas adanya pertanyaan yang menyebabkan Al-Quran memberikan penjelasan. Ya, seperti kisah Qaulah bin Tha'labah yang mengadukan zihar yang dilakukan suaminya Aus bin Samit kepada Rasulullah, sehingga turunlah Quran surat Al-Mujadilah ayat pertama. Nah, ini jadi pertama, Al-Quran itu turun karena adanya peristiwa, dan yang kedua turunnya itu karena menjelaskan atau memberikan penjelasan atas pertanyaan para sahabat. Baik, itu dari segi asbabun nuzul ya, jadi nggak semua Al-Quran yang turun ini disertai dengan asbabun nuzul, ada hanya sebagian yang disebabkan oleh asbabun nuzul. Lalu kita masuk ke
corak penafsiran dalam Al-Quran. Jadi tafsir ini berasal dari kata fassara yufassir tafsiran, yang berarti penjelasan, pemahaman dan perincian. Imam Al-Zarqani mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan Al-Quran, baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menurut kadar kesanggupan manusia. Jadi ya harus dibedakan antara tafsir dengan terjemah ya. Yang kita baca biasanya tuh yang di samping Al-Quran itu ada terjemah, itu beda ya. Ya. Dan untuk menjadi seorang mufassir ini ada kriteria-kriteria khusus yang tidak sembarangan orang untuk bisa menafsirkan Al-Quran secara keliru atau sembarangan. Jadi kalau pengertian corak tafsir ini adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran, dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufassir. Dan di sini misalkan contoh-contoh kita tafsir yang berhasil dikaryakan oleh Sarjana Muslim pada masa itu antara lain tafsir Jami al-Bayan, Ta'wil al-Bayat, Ta'wil al-Ayah al-Quran karya Ibnu Jarir at-Tabari, lalu Al-Kasyaf karya Zamakhsyari yang bercorak ideologi Mu'tazilah, kemudian Mafatih al-Ghaib karya Fakhr ad-Din ar-Razi dengan corak teologi Sunni, dan tafsir Jalalain karya Al-Mahalli bersama As-Suyuti dengan corak lughawi. Nah, sekarang kita masuk tentang macam-macam corak tafsir. Yang pertama, tafsir fiqhi. Ini tafsir yang cenderungannya menjelaskan atau mencari hukum-hukum fikih dalam Al-Quran. Misalkan contoh tafsir fikih ini antara lain Ahkam Al-Quran karya Al-Jassas, Tafsir Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi memiliki corak fikih mazhab Asy-Syafi'i. Lalu Al-Jami' li Ahkam Al-Quran karya Abu Abdullah Al-Qurtubi yang memiliki corak fikih mazhab Maliki. Lalu corak tafsir lughawi. Nah, ini tafsir lughawi ini penafsirannya dilakukan yang kecenderungannya pendekatan secara bahasa. Lalu corak tafsir ilmi. Corak tafsir ilmi ini yang membahas atau menjelaskan ayat-ayat kauniyah, misalkan surah An-Nur ayat 43. Yang artinya, tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagiannya, kemudian menjadikan bertindih-tindih, maka kelihatanlah hujan keluar dari celah-celahnya. Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendaki dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendaki. Corak ini muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu corak tafsir tasawuf, penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh para kaum sufi. Ya, penafsiran semacam ini lebih bersumber pada irfani, yang diperoleh daripada ilham. Lalu corak tafsir falsafi, penafsiran Al-Quran berdasarkan pemikiran atau pandangan falsafi, seperti tafsir bil ra'yi. Lalu corak tafsir adabi ijtimai, yaitu corak tafsir Al-Quran yang menjelaskan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Ada lagi nanti ada namanya tafsir tahlili, ya, tafsir muqarran, tafsir maudhu'i, ya. Itu berbagai macam corak dalam penafsiran Al-Qur'an. Berikutnya yaitu tentang ulumul hadis. Kalau kita perhatikan secara bahasa, dalam bahasa Arab, hadis ini bermakna komunikasi, cerita, perbincangan. Secara etimologi, yaitu bermakna sesuatu baru, khobar yang diterima baik sedikit maupun banyak.
Ya, jadi hadis ini sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru. Lalu kehujahan hadis. Kehujahan hadis ini ada yang pertama yaitu kehujahan hadis sahih. Ya, para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan landasan hukum pada syariat, ya, landasan syariat Islam. Namun ada juga berbeda pendapat apabila dijadikan hujah untuk mendapatkan soal akidah. Jadi untuk syariat bersepakat, ya, tapi ketika dijadikan hujah untuk mendapatkan soal akidah ini ada perbedaan. Lalu kehujahan hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih, menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan, baik hasan li dzati maupun hasan li ghairi, juga dapat dijadikan hujah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum yang harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan antara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya yang disebabkan oleh kualitas masing-masing. Lalu kehujahan hadis dhaif. Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun menurut madhab Imam Malik, Syafi'i, Yahya bin Ma'in, Abdurrahman bin Mahdi, Bukhari, Muslim, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hazm, dan para imam ahli hadis lainnya, mereka tidak membolehkan beramal dengan hadis dhaif secara mutlak meskipun fadhailul amal, ya, walaupun amalan itu utama, ya. Kedua, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis dhaif boleh diamalkan dengan bersyarat yang ketat. Nah, ini walaupun dibolehkan harus dengan persyaratan yang sangat ketat. Dan ketika seorang yang menyampaikan suatu amalan bersandar pada hadis dhaif, maka ini harus disampaikan penjelasan bahwa ini bersumber dari hadis yang dhaif. Jadi tidak boleh menutupi sumber hadisnya, harus menjelaskan bahwa ini bersumber dari hadis yang dhaif. Begitu penjelasan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.